Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita kali ini masih tetap bab 1, yaitu materi bilangan bulat pada subbab penyelesaian masalah sehari-hari menggunakan bilangan bulat dan pecahan. Pertama, kita akan membahas tentang penggunaan operasi hitung bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari ya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Sebelumnya, perlu kalian ketahui jika ada kata-kata atau kalimat di bawah 0 berarti menunjukkan bahwa bilangan itu negatif. Ya, contohnya seperti -1, -2, -3, -4 dan seterusnya, ya. Kita langsung fokus ke contoh soal yang pertama. Di sini contoh soal yang pertama, pada percobaan fisika, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu es tersebut mula-mula suhunya -5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah kenaikan suhu es tersebut sehingga menjadi air? Ya. Sekarang penyelesaiannya. Nah, suhu es mula-mula adalah -5 derajat Celcius ya. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Artinya, suhu es tersebut mengalami kenaikan, yaitu selisih suhu terakhir dengan suhu mula-mula. Nah, misalkan kenaikan suhu es tersebut ibu umpamakan adalah T, maka kondisi ini dapat ditulis sebagai berikut. T sama dengan 3 ini suhu terakhir. Selisih dikurangi suhu mula-mula, -5. Jadi 3 dikurang -5. Negatif kali negatif jadi positif. Jadi hasilnya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi suhu es itu naik 8 derajat Celcius hingga berubah menjadi air. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini, soal yang kedua adalah dalam suatu tes, penilaian didasarkan bahwa jawaban benar diberikan nilai 2. Jawaban salah diberikan nilai -1. Dan untuk soal yang tidak dijawab diberikan nilai 0. Dari 30 soal, seorang siswa menjawab 25 soal dan 19 diantaranya dijawab dengan benar. Pertanyaannya, berapakah nilai yang diperoleh siswa tersebut? Nah, cara penyelesaiannya gini. Jadi dari 30 soal, 20 soal dijawab dengan 19 diantaranya benar ya, 19 dijawab dengan benar.
Artinya, siswa tersebut menjawab 25 soal. Sedangkan 19 soal dijawab benar. Dan 6 soal dijawab salah. Dengan demikian, ada berapa soal yang tidak dijawab? Jadi yang tidak dijawab itu kan ada 5 soal yang tidak dijawab. Jadi nilai yang diperoleh siswa tersebut adalah caranya dikerjakan satu-satu. Jawaban yang benar dikali 2, skornya kan 2 kalau jawaban yang benar. Kemudian jawaban yang salah dikalikan dengan -1 katanya tadi soalnya. Kemudian ditambah lagi dengan jawaban yang tidak dijawab, itu skornya diberikan nilai 0. Jadi jawaban yang benar dikali 2 ditambah dengan jawaban yang salah dikali -1 ditambah jawaban yang tidak dijawab dikali 0. Maka jawaban yang benar kali 2, yang benar tadi yang menjawab 19, jadi 19 dikali 2. Kemudian ditambah dengan jawaban salah. Jawaban yang salah tadi ada 6 dikali -1. Kemudian ditambah lagi dengan 5 soal yang tidak dijawab dikalikan dengan 0. Nah, operasi ini operasi hitung campuran ya. Nah, karena ada dalam kurung, maka dalam kurung didahulukan. Jadi dalam kurung yang didahulukan berarti dikalikan dulu yang di dalam kurung. 19 kali 2 sama dengan 38. Kemudian 6 dikali -1 sama dengan -6. Kemudian 5 dikali 0 sama dengan 0. Jadi 38 ditambah -6 ditambah 0. Maka 36 dari positif dikali negatif kan jadi negatif. Jadi 38 dikurang 6 sama dengan 32 ya. Jadi nilai yang diperoleh siswa tersebut adalah 32. Nah, sekarang lanjut ke penyelesaian masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Kalau tadi kita membahas tentang bilangan bulat, sekarang kita membahas tentang masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Langsung ke contoh soalnya. Di sini contoh soalnya adalah Pak Togar, seorang karyawan di sebuah perusahaan. Setiap bulan, ia menerima gaji sebesar Rp840.000. Dari gaji tersebut, sepertiga bagian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian 1/5 bagian untuk membayar pajak. Dan 1/4 bagiannya untuk biaya pendidikan anak. Dan sisanya ditabung. Kemudian pertanyaannya yang pertama, berapakah bagian uang Pak Togar yang ditabung? Berarti berapa bagian, berapa pecahannya yang ditabung oleh Pak Togar ya. Sekarang pertanyaannya yang kedua, berapa rupiahkah bagian masing-masing kebutuhan? Nah, sekarang penyelesaiannya untuk yang pertama. Jadi yang ditanya yang pertama itu upah. Yang ditanya itu adalah yang ditabung berapa ya yang ditabung. Jadi cara mengerjakannya begini. Upah seluruhnya itu adalah 1 bagian. Jadi 1 dikurangi dengan 1/3 dikurang dengan 1/5 dikurang dengan 1/4. Itu ditulis semua. Karena upah seluruhnya itu kita anggap 1 bagian. Jadi 1 dikurang 1/3 dikurang 1/5 dikurang dengan 1/4 bagian. Nah, kita samakan penyebutnya dulu. Dari 3, 5, 4 kita samakan penyebutnya. Diperolehlah sama dengan penyebutnya 60.
Nah, 1 ini kita ubah menjadi 60/60 karena biar sama-sama menjadi pecahan. Karena penyebutnya sama-sama 60, jadi 1 diubah menjadi 60/60. Jadi 60/60 dikurang 20/60 dikurang 12/60 dikurang 15/60 ya. Kemudian dikurang semuanya, hasilnya adalah 13/60 bagian dari gaji seluruhnya. Jadi bagian yang ditabung oleh Pak Togar adalah 13/60 ya. Nah, sekarang kita akan menjawab soal yang B. Soalnya bagian masing-masing kebutuhan berapa rupiah masing-masing yang dikeluarkan oleh Pak Tohar. Pertama, kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga Pak Tohar kan 1/3%. Jadi 1/3 dikali dengan upahnya Pak Togar. 1/3 dikali upahnya Pak Togar 840.000. Jadi kita bagikan 840.000 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 280.000 ya. Sekarang kemudian untuk membayar pajak. Untuk membayar pajak itu 1/5. Jadi 1/5 dikalikan dengan upahnya Pak Togar. 1/5 dikali 840.000, hasilnya adalah 168.000 ya. Sekarang untuk biaya pendidikan anaknya Pak Togar itu 1/4-nya dari upah Pak Togar. Jadi 1/4 dikalikan dengan upahnya Pak Togar 840.000, maka hasilnya adalah 210.000 ya. Sekarang sisa uang yang akan ditabung. Tadi sisa uang yang ditabung 13/60-nya. Jadi 13/60 dikalikan dengan upah Pak Togar. Jadi 13/60 dikali dengan upahnya Pak Togar 840 adalah hasilnya 182.000. Nah, itu anak-anak materi tentang operasi hitung bilangan bulat dan pecahan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Semoga apa yang kalian pelajari dapat dimengerti ya. Semoga kalian mengerti dan paham. Cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.